Diincar oleh Malaysia, striker Rapid V-nya malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah bang. Malaysia berniat untuk mengikuti jejak Indonesia menaturalisasi pemain keturunan Grade A yang memiliki pengalaman Eropa. Satu nama yang kini mulai dikaitkan dengan timnas Malaysia adalah Ferdy Druijf. Penyerang 26 tahun milik klub Belanda PEC Zwolle itu disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Baru-baru ini, melalui akun Instagram @FRFutureTalents, Ferdy Druijf terang-terangan bersedia membela timnas Malaysia. Keinginan saya bermain untuk Malaysia memang ada. Saat ini saya sedang menyiapkan dokumen yang membuktikan nenek saya lahir di Malaysia. Kabar itu beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Namun tiba-tiba Ferdy Druijf ini hilang membisu, nggak ada kabar begitu. Kemudian muncullah berita seperti ini, klaim bahwa Indonesia mau mengambil Ferdy Druijf gitu. Namun sebenarnya ini ada sebab dan akibatnya teman-teman ya. Ini diperoleh dari netizen juga, bahwa Ferdy Druijf ini berkomentar di Instagram dari Eliano Rider teman-teman ya. Kemudian di situ ramelah komen-komen dari netizen Indonesia, masuklah timnas Indonesia, lebih keren, lebih bagus. Timnas Indonesia sudah masuk di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Sedangkan Malaysia apa? Masuk AFF. Mungkin hanya dipakai masuk di kualifikasi Piala Asia. Bahkan konon ada sumber mengatakan bahwa Ferdy Druijf ini tiba-tiba juga menginginkan timnas Indonesia. Dia mencari-cari apakah dia ada darah keturunan Indonesia. Kan lucu. Ini bukan klaim teman-teman, bukan klaim. Kita lihat jejak digital aja. Bagaimana dia berkomentar di kolom komentar IG dari para naturalisasi Indonesia. Memang kebetulan Ferdy Druijf ini juga keturunan Belanda teman-teman ya. Saya juga heran, apakah Malaysia itu ada keturunan Belandanya? Kalau dia keturunan Inggris, itu wajar teman-teman. Karena Belanda, apa hubungannya, kan aneh juga. Loh, padahal kan Malaysia udah ada peningkatan, tapi kok masih ada pemain yang gak mau bermain untuk Malaysia gitu. Waduh, berat ini mah berat cuy. Tapi ya, ini pemain tahu mana yang terbaik cuy. Diincar oleh Malaysia, striker Rapid V-nya malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah bang. Bang Rapid, lu tahu mana yang terbaik Bang Rapid? Sumpah. Ya kalau misalkan main untuk Malaysia, ya udah otomatis Bang Rapid ini bermain untuk AFF doang. Ya selebihnya apa? Main di Piala Merdeka cuy. Juara dibuat sendiri, piala dibuat sendiri, lawan juga semuanya sendiri. Tapi nih pemilihan yang bagus cuy. Udah gini aja pesan untuk negara tetangga kita nih ya. Jajain aja terus pemain khayalan kalian. Jangan lupa bermimpi setinggi mungkin ya. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut nih, yang katanya nih calon pemain naturalisasi Malaysia nih. Katanya nih, ada siapa aja nih? Taverner, Muset main di Bournemouth. Ada Dobin main West Bromwich. Arif Aiman nih, ya kan pemain asli Chelsea. Malaysia. Kevin Desbury Hall pemain Chelsea. Sherman Brownhill, Kobe, Feroz Dion Kuls, Matt Dale. Saya sih Ferdy Druijf dulu dah, yang dijajain dari beberapa tahun jebot lalu. Jangan kebanyakan ini deh buat Malaysia nih, Malaysia. Jangan kebanyakan JJ dah saran gue. Ferdy Druijf dulu yang udah banyak dijajain, udah viral tapi belum here we go. Jangan ngikutin timnas Indonesia katanya anti pemain keturunan. Kok ngikut-ngikutin sih? Iri ya, bilang bos. Wih, media Amerika Serikat sebut timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang bangun dari tidurnya. Sekarang itu bukan kelasnya lagi nih King Indo dibicarakan oleh negara-negara tetangga, yaitu terutama Asia Tenggara. Tapi sekelas Amerika ya. Media Amerika itu udah menggibahkan timnas Indonesia dan memberi istilah raksasa yang sedang terbangun dari tidurnya. Itu maksudnya apa? Ya, timnas Indonesia bakal menjadi tim yang patut diperhitungkan di Asia. Ya, jadi salah satu media besar yang bernama ESPN itu memberitakan bahwasanya timnas Indonesia adalah raksasa Asia yang bakal terbangun dari tidur panjangnya. Nah, hal ini berdasarkan karena timnas Indonesia itu berhasil menahan imbang Australia di laga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ya, kalau misalnya timnas Amerika Serikat mau menguji kekuatan dari King Indo, boleh kami jabanin. Ini jadi salah satu bukti bahwasanya timnas Indonesia itu sedang disorot oleh dunia. Apalagi seandainya nanti timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026, bayangin. Semua dunia akan memberitakan King Indo.
Oke guys, jadi gimana nih komentar kalian mengenai media Amerika Serikat yang udah membicarakan timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Dan jangan lupa klik tombol follow. Timnas bisa imbang Australia karena banyak pemain naturalisasi. Inilah jenis komen yang abang baca hari ini setelah Indonesia yang naik ranking 130 berjaya mengikat Australia semalam. Bagi kawan-kawan yang berpendapat demikian, abang nak kongsi sesuatu dengan kamu. Tahukah anda dari 24 pemain yang mewakili Australia untuk kualifikasi Piala Dunia ini, 50% terdiri daripada pemain naturalisasi warisan dan ada juga yang tak ada darah Australia. Satu lagi contoh, korang tahu pasukan France yang menang Piala Dunia 2018? 87% pemain adalah naturalisasi dan tak ada darah Perancis. Ini termasuk Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele dan banyak lagi. Persoalannya, adakah berbaloi kita melepaskan pemain yang berbakat disebabkan oleh asal-usul mereka? Pendapat abang, asalkan pemain itu memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan dan bangga menjadi rakyat negara itu, kasih jalan. Kita pun Apa tahu ni? ada kes pemain tempatan yang lebih rela main untuk klub daripada negara. Apa benda ni weh? Kalian setuju dengan abang tak? Komen kat sini. Guys, Setuju kalau jangan ini. terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab Oh. dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Beneran ni? Mantap bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau Wow. dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah. Sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah Wah. 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Termasuklah Ferdi Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah dan macam biasa yang belum follow, korang kena tekan butang follow. Malaysia rumornya semakin kencang untuk mendatangkan pemain keturunan yang ada Gencar di aja Inggris. dia ya. Mereka nih bahkan udah bikin starting kalau misalkan pemain-pemain ini datang ke timnas mereka nih guys. Bahkan ada yang main di Chelsea, Bournemouth, Burnley, kaptennya sendiri Brownhill itu. Terus juga ada yang main di Albion, JDT, ada di Go Ahead Eagles. Ini yang santer banget nih, MD Jil, katanya dia punya keturunan asal Malaysia. Terus juga ada di JDT, ada di Buriram, dan kipernya tetap Sihan di JDT. Nah, gimana nih guys menurut lo? Apakah ini yang dibikin sama fans Malaysia akan terwujud? Nah, kita tahu ya, mereka sekarang udah meniru gaya Indonesia, mencari pemain-pemain keturunan ataupun punya darah dari nenek, kakek, saudara, sepupu, maupun apapun itu yang negaranya, misalkan Malaysia gitu. Apakah bakal kejadian nih di musim 2024 atau 2025? Itu yang buat kita tunggu. Itulah berita bola 15 detik. Coba mulai guys, let's go. Emang masih zaman guys. Emang masih zaman ngikut kualifikasi Piala Asia. Aduh, negara tetangga kita guys. Negara tetangga kita lagi ketar-ketir guys. Gimana caranya bisa masuk ke kualifikasi Piala Asia di pot pertama nih. Ini kita lihat guys. Jika kita nak masuk pot pertama, kita perlu pintas ranking India sebelum Desember. Buset dah. Gimana mau ngelewatin India kalau misalkan kalian cuma bisa mengandalkan Piala Merdeka kalian? Kejuaraannya diadakan sendiri, piala yang dibuat sendiri, dan mencari lawan pun semaunya sendiri. Gimana mau bisa ngalahin ranking India kalau bisa kayak gitu terus? Tapi ya kita sebagai negara Indonesia, kita support terus ya negara tetangga biar bisa ngadain Piala Merdeka lebih banyak lagi. Biar apa? Biar cepet naik rankingnya. Netizen Malaysia sindir timnas Indonesia dengan pamer trofi Piala Merdeka. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya Malaysia ikut Piala Merdeka dengan Indonesia, karena Indonesia kan main di kualifikasi Piala Dunia.
Tapi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 tanggal 5, Malaysia kayaknya merasa iri. Nah, ketika tanggal 8 Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka dengan mengalahkan Lebanon 1-0, Malaysia, rakyat Malaysia itu pamer trofinya kepada Indonesia. Ya, mereka memamerkan trofi karena Indonesia katanya belum pernah dapat trofi tahun 2024. Terus yang kedua, mereka pamer rank FIFA. Karena waktu itu Malaysia naik ke urutan 131, sementara Indonesia turun ke 132. Bahkan bukan cuma netizen Malaysia ya yang pamer di akun Instagram dan juga di Twitter, tapi media Malaysia juga pamer ranking FIFA ya. Jadi seolah-olah mereka memang agak terganggu dengan timnas Indonesia yang lagi mendunia. Padahal sekali lagi ku tegaskan, nggak ada kaitan loh ya Malaysia di Piala Merdeka dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Beda turnamen. Tapi Malaysia selalu nyenggol-nyenggol Indonesia. Nah, akhirnya netizen Malaysia dan media Malaysia itu terbungkam ketika tadi malam timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ya, selama ini media Malaysia dan netizen Malaysia selalu pamer ya dengan sejarah Malaysia pernah menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia, dan itu selalu mereka bawa-bawa untuk menyenggol Indonesia. Dan malam tadi media Malaysia, netizen Malaysia, influencer Malaysia itu terbungkam setelah melihat timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang jauh lebih kuat daripada Korea Selatan. Jadi gimana nih netizen Malaysia? Masih perlu nggak piala itu, trofi itu ya? Gimana? Masih berani nyenggol Indonesia nggak? Salam di Mateo. Peringkat FIFA hari ini Indonesia 129, kemudian Malaysia kalau nggak salah 131 begitu hari ini teman-teman ya. Ini kembali kita ke naturalisasi. Beberapa bulan yang lalu itu Ferdi Druif itu gencar ingin dinaturalisasi, tetapi sekarang nggak ada kabar. Malah kabarnya seperti itu teman-teman ya. Kita nggak salah klaim, tapi memang kalau dilihat dari niatnya, Ferdi Druif ini pengen Indonesia lebih keren, lebih kalau di pentas dunia tentu keren Indonesia ya daripada Malaysia hari ini karena levelnya sudah berbeda. Mohon maaf nih, memang kenyataannya seperti itu. Terus Malaysia ini mulai otak-atik pemain yang akan direkrut teman-teman ya. Otak-atik pasang begitu. Tapi apakah itu benar-benar akan kejadian teman-teman ya? Kembali ke kasus Ferdi Druif. Itu nggak ada kabar sampai sekarang. Bolehlah kita bercita-cita dan itu pun nggak masalah, silakan saja. Semoga sukses, kita doakan itu aja buat Malaysia. Tapi pertanyaannya, biasanya orang-orang yang sudah main di Eropa teman-teman, pemain naturalisasi akan melihat negaranya seperti apa, kemudian progres ke depan seperti apa. Mohon maaf kalau hanya semisal main di AFF, Piala Merdeka ya, kemudian masih mau berjuang di kualifikasi Piala Asia, mereka akan berpikir 1, 2, 3 kali. Apalagi kalau mereka ada jebolan Chelsea ya, Burnley dan lain sebagainya, mereka akan berpikir saya hanya main ya di piala seperti itu, di kelas seperti itu, bagaimana ini? Mereka akan berpikir teman-teman, tentu mereka juga akan memikirkan masa depan mereka ya. Allah alam bisawab, semoga Malaysia juga sukses juga ya dengan rekrutan yang sudah diincar mereka ya, dan tentu kita akan bersaing nanti di pertandingan ke depan. Wassalamualaikum.